Baik, nanti saya akan perkenalkan siapa narasumber yang akan menemani saya juga, termasuk juga memberikan prediksi dan juga apa nanti yang mungkin akan dikeluarkan oleh pelatih Sinteyong. Tapi kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat bagaimana situasi saat ini di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana para calon penonton ini sudah mengular, mengantri sejak siang tadi. Animonya, antusiasmenya sama sekali nggak berubah, selalu memberikan dukungan yang full, all out. Selama kemudian Tim Nasional Indonesia ini bermain di GBK. Ada rekan kami Putri, kemudian juga ada Zizi yang akan memberikan kabar untuk Anda. Kita menuju ke Putri terlebih dahulu. Putri, apakah kemudian di sana sepertinya hujan deras ini juga membuat para supporter yang di sana walaupun kebasahan tapi juga semangatnya nggak berkurang sedikit pun? Putri. Ya, ini kurang lebih 1 jam lagi kita akan menyaksikan kick-off dari Timnas Garuda Indonesia melawan Arab Saudi yang akan kick-off sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Meskipun sejak sore tadi, wilayah Senayan dan juga sekitarnya ini mendapat hujan yang cukup deras, tetapi tidak melunturkan sama sekali animo dari fans yang mendukung secara langsung Timnas Indonesia pada malam hari ini. Nah, kita tentu dengan kemeriahan yang ada, kita akan bertanya langsung nih kepada para penonton sekaligus para supporter Timnas Indonesia. Selamat malam, Mas. Selamat malam Indonesia. Oke. Dari mana nih, Mas? Dari Tangerang. Dari Cilangkap, Jakarta Timur. Dengan Mas siapa? Mas Cahya. Mas Rasya. Oke, Mas, ini udah dari jam berapa nih datang ke GBK? Karena kan tadi sempat hujan deras. Tadi berangkat dari Tangerang jam 4, sempat macetan, hujan deras, banjir juga, daerah Cengkareng, Kalideres macet. Saya berangkat dari jam 10. Dari jam 10 nyampe sini jam 1. Tapi tetap semangat dong, ini kita... Semangat. Demi Garuda, tetap semangat. Nah, ini kan laga yang krusial bagi Indonesia melawan Arab Saudi ini. Ini harapannya ini gimana dengan permainan yang ada? Harapannya ini harus menang, hidup dan mati harus menang, 3 poin. Harapannya kejayaan ini harus menang semua. Menang, juara. Oke. Kalau prediksi skor sendiri nih dari Timnas Indonesia kira-kira bisa gak mengalahkan Timnas Arab Saudi? Pasti bisa, saya yakin pasti bisa. Skornya 2-0 cukup. Oke. Terima kasih, Mas. Kita akan disaksikan nanti malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk menyaksikan laga Timnas Garuda melawan Arab Saudi. Dan pemirsa, ternyata hujan ini tidak melunturkan sama sekali semangat para supporter yang datang langsung ke GBK untuk menyaksikan Timnas Garuda Indonesia. Tetapi tidak hanya supporter Timnas dari Indonesia, tetapi juga dari Timnas Arab Saudi juga kami melihat ada beberapa yang sama-sama menyaksikan laga Indonesia melawan Arab Saudi, karena mengingat 60.000 tiket sudah habis terjual di GBK ini, sehingga dapat dipastikan bahwa GBK pada malam hari ini akan penuh oleh supporter yang sama-sama mendukung Timnas dari negaranya masing-masing. Sementara demikian, Putri Viola kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia yang sudah hujan-hujanan di sana, dan senang kalau kita melihat optimisme, kemudian juga semangat dari para supporter yang datang untuk membela tim nasional, kemudian juga nggak lemes sama sekali walaupun basah hujan deras di sana. Nah, dari Putri Sofia kita juga akan menuju ke Zenka, kita akan dengarkan bagaimana juga sepertinya Zizi ini juga ada di sudut yang lain dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Bagaimana juga kemeriahan, keramaian yang ada di sana. Silakan Zizi. Baik Putri Viola dan juga pemirsa TV One, saya mengabarkan langsung dari pintu utama masuknya supporter, dan kami memantau sejak pagi hari sudah banyak supporter yang mengantri untuk masuk ke area Gelora Bung Karno, dan pintu memang baru dibuka sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan dari pukul 4 hingga sekarang sekitar pukul 6 ini semakin banyak justru supporter yang hadir mendekati jam pertandingan yang akan dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Seperti yang Anda lihat, ini tadi memang sempat hujan deras, cukup deras, namun ini tidak mematahkan semangat para supporter untuk tetap mengantri dan juga memasuki area Gelora Bung Karno untuk menonton secara langsung pertandingan Garuda Squad melawan The Green Falcons Arab Saudi. Memang tadi kami melihat sempat ada penurunan jumlah masuknya penonton di sekitar jam 5.30, namun ini mendekati jam 7 semakin banyak supporter yang sudah mengantri, bahkan dari depan pintu masuk Gelora Bung Karno ini bergantian masuknya penonton dibagi menjadi 2 pintu masuk, yang sebelah kanan adalah pintu masuk bagi supporter laki-laki dan sebelah kiri adalah pintu masuk bagi supporter wanita. Selain
wanita juga banyak sekali pemirsa, anak-anak yang juga diajak untuk ikut memeriahkan dan juga mendukung Garuda Squad untuk bertanding pada malam hari ini. Dan juga diketahui pada pertandingan malam hari ini sudah dikerahkan sekitar 2.811 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, kemudian Polres Jakarta Pusat, Pemprov DKI, dan juga pengamanan langsung dari Gelora Bung Karno untuk memastikan jalannya pertandingan pada malam hari ini tetap aman dan lancar. Selain itu juga dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyampaikan sebelumnya PSSI telah menambahkan unit CCTV, ada sekitar 103 unit CCTV sekarang di seluruh area Gelora Bung Karno untuk memastikan keamanan tentunya, dan juga ditambah lagi dengan sekarang diwajibkan untuk memindai tiketnya melalui laman garuda.id untuk memastikan bahwa tidak ada tiket yang diduplikasi ataupun orang-orang yang masuk tanpa tiket yang official. Sementara demikian, Putri dan juga pemirsa, kita akan sama-sama menantikan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Sementara demikian. Baik, terima kasih Sisi yang sudah memberikan informasi kepada kita bagaimana kemudian keriuhan keramaian ada di sana. Walaupun hujan sudah sempat saya katakan juga tadi nggak lemas, kemudian juga para penonton ataupun juga para supporter ini nggak mengendurkan semangatnya. Sekarang mereka sedang antri berbondong-bondong untuk mulai masuk ke dalam GBK. Selamat bertugas kembali teman-teman, dan juga semoga bisa menikmati pertandingan yang ada di sana. Nah, tapi ternyata ada rekan kami satu lagi, bukan cuma dua, karena memang banyak sekali titik di sana yang bisa kita pantau untuk melihat animo dan juga semangat para supporter. Ada Laura Luis yang juga berada di salah satu titik di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yang juga akan memotret bagaimana aktivitas para supporter, para pendukung di sana. Silakan Laura. Ya, selamat malam Putri dan juga pemirsa. Saya menggambarkan di titik yang berbeda dengan Putri Sofia dan Zinkanela tadi, di mana ini titik di Plaza Timur. Di sini juga terpantau walaupun sempat turun hujan, namun sepertinya tak sedikit pun melunturkan semangat para penonton ataupun para supporter yang saat ini akan menyaksikan pertandingan secara langsung di venue Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dapat Anda perhatikan pemirsa, tampak merah bergelora berbondong-bondong memasuki venue pertandingan, yang mana pertandingan nanti akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan memang pertandingan malam ini juga cukup krusial, di mana kita akan melawan Arab Saudi yang juga merupakan salah satu tim terkuat di Asia, di mana kita saat ini masih berposisi di posisi juru kunci. Putri dan juga pemirsa, di sini Timnas Indonesia akan berjuang memperebutkan 3 poin dengan memenangkan pertandingan melawan The Green Falcons untuk bisa melanjutkan asa menuju ke Piala Dunia 2026 nantinya. Adapun memang Arab Saudi ini termasuk tim yang cukup kuat di Asia, di mana dalam 16 kali pertandingan Indonesia belum pernah memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi sekalipun. Dan nanti tentunya kita akan lihat apakah malam ini Indonesia akan menciptakan sejarah baru malam ini dengan memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi, di mana tadi kami juga sempat berbincang atau ngobrol dengan beberapa pengunjung atau beberapa penonton yang akan menjadi supporter pada malam hari ini, di mana mereka memberikan beberapa prediksi skor malam ini. Ada yang berharap seri saja sudah cukup, namun ada juga penonton yang memberikan prediksi skor mirip-mirip seperti laga dengan Jepang kemarin, yaitu 4-0, namun 4 skor untuk Indonesia dan 0 untuk Arab Saudi. Dan juga pemirsa, kita melihat bahwa Arab Saudi ini termasuk salah satu negara yang menjadi langganan Piala Dunia, apalagi pernah menghebohkan dunia pada Piala Dunia 2022 Qatar kemarin, di mana Arab Saudi berhasil mengalahkan Argentina di bawah pelatihan dari Herve Renard. Dan kali ini Arab Saudi sudah berganti pelatih juga dengan Herve Renard, yang mana Herve Renard inilah yang berhasil membawa timnas Arab Saudi dalam mengalahkan Argentina pada Piala Dunia 2022 kemarin. Tentunya ini menjadi motivasi baru juga bagi timnas Indonesia. Tapi kita juga memiliki pemain-pemain yang hebat tentunya dari timnas Indonesia, seperti pemain naturalisasi maupun pemain yang berdarah Indonesia asli, seperti Kevin Dix salah satunya. Walaupun Kevin Dix malam ini diputuskan tidak dapat melanjutkan permainan karena cederanya yang cukup parah, di mana kita hanya bisa melihat Kevin Dix ini bermain selama 40 menit pada laga melawan Jepang kemarin. Namun kita juga tentunya penasaran, Putri dan juga pemirsa, siapakah yang nanti kira-kira akan menggantikan posisi Kevin Dix, kemudian seperti apakah formasi dan juga strategi yang telah disiapkan oleh pelatih Shin Tae-yong kepada tim racikannya, yaitu skuad Garuda. Tentunya kita penasaran kira-kira seperti apa panasnya pertandingan nanti. Kita akan lihat bersama seperti apa hasilnya, apakah sejarah baru akan tercipta, karena juga Shin Tae-yong yang selalu optimis dengan
tim Indonesia. Dan juga dari segi pengamanan juga telah disiapkan face recognition dan akan dicocokkan antara wajah di face recognition dan juga di laman garuda.id. Juga ada penambahan CCTV dan pengamanan lainnya yang telah dievaluasi dari laga sebelumnya sehingga hari ini lebih ditingkatkan lagi. Sementara demikian Putri, nantinya akan kita saksikan bersama. Oke, saya sepakat sih sama Laura yang katakan tadi. Kayak lagu, sungguh mati aku jadi penasaran. Mulai dari penasaran line up apa yang dikeluarkan oleh pelatih Coach Sinteyong, penasaran juga hasilnya. Kalau pada saat pertemuan pertama ini menahan imbang Arab Saudi 1-1, bagaimana dengan malam ini? Tapi sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah mengabarkan, Putri Sofia, kemudian juga ada Zenka dan juga ada Laura Luis dari Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Selamat menikmati keramaian di sana, kemudian juga semoga bisa bergabung dengan para supporter untuk nonton. Nah, bicara mengenai harapannya adalah kita bisa mencuri poin pada pertandingan ini. Tapi juga enggak hasil imbang yang kita bisa bawa pulang. Tapi kita harapkan kita bisa meraih kemenangan 3 angka untuk tim nasional kita. Dan ini moga-moga menjadi kemenangan perdana. Untuk itu apa sih sebenarnya rumusan dari menang? Rumusnya ya di atas kertas adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya, lebih banyak daripada tim lawan. Dan juga menjaga gawang supaya nggak kebobolan. Untuk itu yang namanya peran penjaga gawang, yang namanya peran penyerang, ini menjadi peran yang begitu penting, peran kunci. Untuk itu juga menjadi alasan kami mendatangkan 2 legenda tim nasional kita yang berkontribusi luar biasa sebagai penyerang timnas, kemudian juga sebagai penjaga gawang ataupun juga sebagai kiper timnas. Sudah hadir di samping saya Bang Peri Sandria dan juga Bang Hermansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Putri. Malam, masih semangat? Walaupun kemarin melihat Indonesia digulung Jepang, masih semangat. Oke, kita bicara mengenai penyerang, kita bicara mengenai penjaga gawang. Sebelum kita bicara mengenai pertandingan malam hari ini, Bang Peri, Bang Hermansyah, saya pengen sedikit evaluasi saat ketemu Jepang kemarin, karena dua posisi ini juga membuat blunder, begitu kan? Yang dikatakan oleh Sinteyong salah satunya adalah kita tidak bisa memanfaatkan peluang manis. Kalau saja kita bisa cetak gol duluan, kondisi akan berbeda. Bang Peri. Sebenarnya kemarin saya lihat timnas Indonesia ada beberapa peluang, tapi tidak diciptakan untuk menjadi gol. Ya sekitar kurang lebih 10 menit atau 8 menit pertama kemarin, suatu peluang emas yang benar-benar harus gol, tidak terjadi gol. Yang striker kita Orat Mangun tidak bisa menempatkan itu bola menjadi gol. Seharusnya itu menjadi gol. Itulah peluang satu-satunya. Kalau itu menjadi gol, saya rasa lain cerita lagi untuk kedepannya gitu loh ya. Bang Peri, kira-kira faktor apa ini? Apa memang penempatan bolanya, kemudian juga placing positioningnya yang kurang, atau ada pengaruhnya deg-degan juga karena lawannya ini bukan lawan sembarangan? Ya, saya rasa satu mental juga ya, mental, dan yang kedua mungkin naluri gol sebagai striker ini mungkin belum begitu 100% gitu ya. Beda dengan orang yang punya naluri gol ini, dengan posisi gawang ada di mana, dengan posisi kiper ada di mana, dan bisa menempatkan waktu per sekian detik itu bisa mencetak gol. Itu kesempatan gol itu bisa menjadi gol. Ya, karena peluang emas tidak bisa datang 2 kali. Sehingga begitu datang harus dieksekusi dengan baik. Saya rasa kemarin itu seperti Orat Mangun kemarin, nggak perlu dia harus bola itu sudah pas waktunya dia harus pressing ke kiri kiper. Dia harus bawa lagi, harus tekuk lagi ke kanan, sudah ada menutup salah satu back tengahnya. Ini udah nggak bisa lagi, hilang lagi lah kesempatan untuk menjadi gol. Betul. Terus ada juga kesempatan yang kedua, ini bola dari sayap di pressing ke tengah, agak terlambat pemain striker kita untuk menyelesaikan gol juga. Sayang sekali ya. Mudah-mudahan malam ini striker kita ini bisa manfaatkan sekecil peluang apapun, harus bisa menjadi gol. Betul. Karena memang saya bisa bayangkan apa beban yang dialami oleh para pemain ketika berhadapan dengan para pemain Jepang. Betul. Judulnya saja sudah King Asia, Raja Asia. Begitu kan, pasti ada beban mental tersendiri. Tapi kalau Bang Hermansyah juga melihat Martin Pas kemarin, ataupun juga jajaran para pagar pertahanan dari kemarin tim nasional kita saat berhadapan Jepang, apalagi sempat ada blunder dilakukan oleh Martin Paes? Saya lihat, saya kemarin nonton, Mbak Putri langsung nonton, memang Martin Paes kemarin membuat sebetulnya ketika back pass dari pemain defender itu, dia tidak cepat mengambil keputusan yang sangat baik ya ke depan, dan dia kontrol sekali, dia arahkan ke lawan malahan dan terjadinya gol. Berapa kali saya analisa ketika waktu lawan Saudi Arabia juga ada kesempatan waktu itu dia terlambat. Jadi ketika dipres sama lawan dia terlambat, untuk akhirnya dia ambil kaki lawan penalti, dan di situ dia tanggung jawab. Memang penalti dia dapat gagal kan. Dari situ harusnya pelatih kiper sudah mengantisipasi atau melatih, mengevaluasi
kelemahan apa yang ada di Martin Paes itu diperbaiki. Kan waktu sangat panjang tuh, jangan sampai terjadi lagi kejadian yang itu terus kejadiannya. Bang Hermansyah, betul. Bang Hermansyah saat diwawancara oleh media sebelum bertemu dengan Jepang kemarin begitu, Martin Paes ini ditanya oleh rekan-rekan wartawan. Ini ketemu dengan para pemain Jepang yang luar biasa, mereka top scorer, apalagi bermain di liga-liga Eropa. Takut nggak? Martin Paes menjawab, saya nggak takut sama mereka karena saya pernah menggagalkan peluang dari Messi. Itu yang dikatakan. Artinya percaya diri. Tapi ketika kemarin di lapangan, nampakkah percaya diri itu? Saya lihat kemarin juga kayaknya nggak kelihatan kepercayaan dirinya seorang Martin Paes ya. Karena pemain Jepang memang di atas rata-rata pemainnya saat dia fresh itu sangat bagus ya. Cuman satu ya, jadi saat itu scanning ya, membaca situasi permain kurang cepat Martin Paes untuk mengantisipasi. Ketika dapat dari back pass dia harus ke samping ke kiri kan. Karena kalau udah ke tengah pasti mereka pemain Jepang sudah menunggu kesalahan kiper itu. Dan terjadilah akhirnya buat kesalahan dia dapat kesempatan dari shooting goal. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bang Hermansyah, Bang Ferry, terutama melihat bagaimana peluang Indonesia saat berhadapan dengan Arab Saudi di malam hari ini. Karena Arab Saudi memang kalau Indonesia peringkatnya di dasar klasemen di posisi 6, kemudian juga Arab Saudi di peringkat 3, tapi bukan artinya Arab Saudi ini posisinya aman, nyaman, tenang-tenang saja. Ada sebenarnya peluang bagi tim kita untuk bisa mengalahkan mereka. Nanti juga kita akan ketambahan narasumber baru, narasumber lainnya, yaitu ada Bang Akmal Mahali yang akan bergabung dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita coba menghubungi, tapi sepertinya masih kita coba untuk menyiapkan Bang Akmal yang ada di sana. Kita akan jeda sejenak, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.